Siapa di sini yang suka beli barang murah dari China? Saya. Atau mungkin ada yang di sini jualan online ngambilnya barang-barang murah dari China? Saya. Bapak diambil semua ya. Tapi pernah nggak kalian penasaran? Kenapa sih Pak barang-barang di China itu murahnya bukan main? Kita bakalan bahas hari ini di The Xiao Village. Perkenalkan dulu, ini adalah teman gue. Temen bukan pacar. Kita dulu temenan sudah berapa belas tahun? 15 tahun. Kita dulu sama-sama anak Peicing. Dan kebetulan teman gue ini, Bapak Adi Dharma Kurniawan ini, memang pekerjaannya salah satunya adalah mengambil barang dari China. Lalu saya jual di sini. Tapi saya juga suka jualan, bukan jualan doang ya, beli barang yang murah-murah dari Cina. Dan praktis bisnis seperti ini sebenarnya itu kan di Indonesia udah terkenal banget ya. Tidak cuma di bidang, kalau lu bidang apa sih? Gue bahan bangunan. Lu bahan bangunan. Bahan bangunan aja impor dari China cuy. Kurang ajar Bapak ini. Tapi nggak semuanya. Apa dengarkan cinta produk Indonesia dari Bapak Mulyono? Anda lupa ya? Mulyono. Tetapi selain bahan bangunan, sebenarnya kan juga banyak sekali barang-barang dari China yang masuk. Mulai dari kayak fashion lah. Atau mungkin pernak-pernik kayak, bahkan pernak-pernik kayak begini pun Gak juga usah jauh-jauh, Cina ya. Gak usah jauh-jauh. Itu tripod yang kita pakai dari Cina. Terus mic ini juga dari Cina. Terus apa lagi bukan? Nih? Itu juga Cina, ya kan vape kita. Kabel-kabelan. Kabel juga dari Cina. Ini kabel Apple AC juga dari Cina. Ini semuanya. bahkan bukan asli loh. Yang asli juga dari Cina cuy. Iya. Hampir semua barang yang kita pakai di seluruh dunia lah sebenarnya itu dari Cina sekarang. Produk manufacturernya dari China, most of it. Kalau menurut pepatah modern, pertamanya Tuhan menciptakan dunia dan seisinya. Kemudian sisanya adalah made in China. Bener banget. Tapi kenapa sih sebenarnya? Kenapa kok mereka itu bisa jual? Lu tahu gak sih kayak barang-barang yang di Tokopedia gitu, misalkan kita beli set alat tulis nih udah lengkap nih, ada gunting, ada pensil, bolpen, penggaris mini, jangka, itu harga bisa cuma 10-12 ribu. Itu aja dijual ke B2C. Lu bayangkan dong, itu udah termasuk berarti kan biaya distribusi, margin keuntungan, biaya transportasi pengiriman ke sini sama biaya cukai segala macam. Itu di Cina mereka jualnya berapa cuy? Ya sebenarnya kalau di Cina itu, kalau kita ngomong business to customer, harga barangnya itu relatif lah. Dibilang lebih murah dari Indonesia pun sebenarnya enggak juga. Cuman yang jadi pertanyaan, gimana caranya? Kok si Cina ini bisa menjual barang yang, ya kalau zaman sekarang kita bisa bilang barang China itu rata-rata udah oke lah. Udah bagus sebenarnya. Dibanding 10 tahun lalu pun udah, completely different. Beda banget. Wah, kualitasnya sih udah jauh lebih bagus. jauh banget. Kalau zaman dulu mah beli celana pendek 2 bulan brodol. Ya, kalau sekarang bahkan mobil, ya kan tau lah mobil listrik ya. Most of it itu dari China, yang merek masuk ke Indonesia dan semuanya kualitasnya keren-keren banget. Apa yang membuat itu semua bagus? Pertama gini deh, gue mau bagi dari pengalaman gue aja. Gue udah ngelakuin bisnis ini, bisnis keluarga gue, itu dari sejak tahun, kita mulai 18 tahun lah, hampir 20 tahun. Jadi kira-kira Bapak Adi ini umurnya 30-an dan single ya, sudah kelihatan kan 35. punya bisnis keluarga, 35, single. Nggak usah dipromosin dulu Pak, nggak usah dipromosin juga Pak. Gue udah ngelakuin bisnis itu udah cukup lama ya. Dari China bisa dibilang itu masih dalam perkembangan sampai dia udah cukup matang sekarang. Emang China ini memiliki sesuatu yang manajemen dalam penempatan setiap pabrik-pabriknya, lokasinya semua itu sangat amat bagus. Kita bisa bilang assembly line mereka bagus. Misalnya contoh, gue jalan kunci nih, handle pintu. Dia tentuin satu daerah. Emang itu khusus buat produksi hal-hal yang berhubungan dengan handle pintu dan aksesorisnya. Jadi di daerah itu terdapat pabrik buat handle pintunya, buat handle-nya, buat plate-nya, buat bautnya, buat coloring-nya, semua tuh ditetapkan di satu tempat. Misalnya nyari yang misalnya pecah belah, itu ada daerahnya lagi. Lu mau cari buat HP, misalnya elektronik, itu beda daerah lagi. Jadi pertama buat logistik, beli spare part-nya mereka produksi, itu murah. Jadi karena kalau yang gua tahu itu misalkan kayak Shenzhen itu adalah pusatnya industrinya elektronik kan. Sedangkan kalau pecah belah, ubin dan segala macam itu biasanya pusat di Foshan. Dan karena mereka ini kayak yang lu bilang tadi ya, lu jual baut, mur, plating segala macam satu daerah. Karena itu kan transportasinya juga lebih cepat, lu motong waktu dan lu motong ongkos transportasi. Betul. Itu berarti sangat membantu mengefisienkan proses produksinya ya. Dan mengefisienkan cost-nya juga. Otomatis contoh deh, kalau gue punya pabrik di Tangerang Selatan, tapi gue beli salah satu spare part-nya itu dari Subang misalnya. Jauh ya Pak? Jauh kan, ya kan. Tolnya otomatis aja belum ada. Ada dari Subang, ya kan. Cuman kan
ongkosnya kita tolnya aja udah berapa, bensinnya aja udah berapa. Coba bayangin kalau misalnya gue punya pabriknya di Tangerang Selatan, gue pabrik buat beli bautnya misalnya, itu juga di Tangerang Selatan. Otomatis costnya jadi murah. Betul. Kadang-kadang misalnya, oh gue butuh cuma 100 piece nih atau 200 piece, gue telepon dia bisa antar pakai motor. Itu udah efisien banget. Yang kedua, China itu memiliki market yang sangat amat besar. Waktu sekarang aja mungkin penduduknya udah sekitar 2 miliar ya. Otomatis permintaan barang buat dalam negeri aja gede volumenya. Yang berimbas sama setiap pabrik di Cina itu memiliki demand yang sangat besar. Itu baru market dalam negerinya. Ya. Belum market luar negeri. Belum market luar negeri yang notabene mereka itu impornya benar-benar ke seluruh dunia. Betul. Kan? Nah, otomatis dalam mereka membeli bahan, mereka punya keuntungan nih. Kenapa? Contoh, gue jualan kunci, sekali lagi, handle pintu. Bahan bakunya apa? Aluminium, besi, kuningan. Mereka beli bahan baku buat mereka nyetak, bisa beli dalam jumlah besar. Langsung belinya partai besar, partai yang besar sekali. Itu mereka bisa negosiasi harga berarti. Betul, negosiasi harga lebih murah. Otomatis kalau lu negosiasi modal lu lebih murah, lu bisa jual lebih murah. Ketiga, karena mereka tuh lebih fokus ke produksinya mereka, otomatis volume produksi juga tinggi. Memang ini bikin banyak defect lah barangnya. Istilahnya kita sudah kenal ya kalau produk made in China, stereotipe di masyarakat itu tidak akan bertahan lama. Tapi itu dulu. Mesin-mesin yang dipakai zaman dulu itu belum semodern sekarang. Ya. Kalau pengalaman gua sekarang ke Cina ya, mesin mereka canggihnya setengah mati, Pak. Kalau orang Cina emang lebih dulu terkenalnya, karena buruhnya murah. Ya. Emang itu salah satu plus point mereka. Kalau zaman dulu emang buruh itu murah sekali. Banget. Nah, tapi kalau mereka sekarang udah mulai namanya mekanisasi. Mesin-mesinnya canggih, udah gitu lebih efisien dan lebih presisi. Yang gue denger sih kalau sekarang itu memang banyak pabrik-pabrik di China itu sudah mulai beralih menggunakan mesin untuk menggantikan tenaga buruh, sehingga ini kan juga membantu. Walaupun modalnya investor awalnya itu kan gede sekali ya, lu beli mesin banyak, tapi setelah dijalankan itu kan sebenarnya sangat amat memotong ongkos produksi sekaligus menaikkan efisiensi. Pertama, lu bisa nggak usah pakai banyak tenaga manusia, lu cukup bayar operator mesin satu orang, satu mesin 3 shift gitu kan. Dan ini kan bisa berjalan 24/7 ya, lu bisa jalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan itu kan otomatis berarti volume produksi semakin naik. Harganya pun juga harusnya bisa makin ditekan, dan bagusnya lagi, walaupun harganya tetap murah, berarti kan kualitasnya juga naik dong. Betul. Jadi jadi jangan takut beli barang Cina. Kalau buat sekarang emang barang Cina tuh beda sama zaman dulu ya. Kalau 10 tahun lalu aja ngomong, memang margin of error itu masih cukup tinggi kalau dulu. Tapi kalau sekarang margin of error itu udah lebih kecil jauh. Ini sih tergantung pabrik ya sebenarnya. Nggak semuanya kayak begini juga, tergantung pabrik sebenarnya. Tenang aja Pak, orang pabriknya Apple aja sekarang di China. Ya iya sih, Samsung juga kok sebenarnya. Lanjut yang ke berikutnya, yang menjadi fondasi kenapa industri Cina sekarang di modern ini ya bisa gila-gilaan barang murah, kualitas bagus. Pada awalnya mereka mengutamakan dari SDM, sumber daya manusia. China nyaris 2 miliar penduduk. SDM. Mereka memiliki lapangan pekerjaan yang sangat banyak dan orang-orang yang butuh pekerjaan tuh sangat amat banyak. Cina tuh lucu ya, dibilang negara maju, enggak, masih bilang negara berkembang. Kenapa? Soalnya orangnya banyak banget. Betul. Jadi banyak banget orang yang pengen kerja di pabrik. Mereka kalau misalnya mau kerja di pabrik kayak sistemnya open recruitment aja. Dan yang bagus lagi, orang Cina itu punya etos kerja yang sangat amat bagus. Kita mesti akuin lah. Bukan karena gue keturunan Cina ya, tapi gue ngeliat dengan mata gue sendiri. Mereka kerja udah kayak robot. Mereka kerja tuh bener-bener, istilahnya mereka sama ngobrol nih. Gue ngobrol nih sama Ninik gitu ya. Terus sama, lo ngapain hari ini gini? Tangannya kerja jalan terus. Tangannya kerja terus. Mungkin pernah ngeliat lah di TikTok atau gimana yang mereka sampai kayak ngesortir barang tinggal gini-gini doang tuh. Ya. Ada yang kayak gitu. Itu beneran. Tangan itu udah otomatis. Kayak kita kalau ngobrol ngopi dulu, rokokan dulu. Ini pengalaman gue juga pernah kerja di China ya, walaupun gue cuma internship waktu itu kan. Tapi gue ngerasa etos kerja orang China itu bagus banget. Mereka itu tahu kalau misalkan di Indonesia, sorry ya ini ya, kalau lu kerja kantoran nih, lu kerja 8 sampai 5. Jam 8 itu harusnya udah duduk di meja kan, lu udah mulai kerja. Kalau di Indonesia jam 8 itu lu datang, duduk di meja, bikin kopi dulu, buka kaca dulu, ini dulu. Aduh, nyalain komputer dulu lah, nyalain Windowsnya, nunggu bootingnya lama 15 menit kan.
Terus lu nyantai-nyantai scrolling dulu. Nanti mulai kerja setengah 9 jam 9. Ya, kalau orang Cina istirahat enggak. makan siang jam 12 kurang 10 kurang seperempat itu udah kayak aduh udah mau makan siang nih. Makan stretching apa ya? dulu. Ya kan. Orang Cina kagak coy. Enggak. Ini mesti diakuin. Dan Setengah emang 8 bener. udah di meja anjir. Setengah 8 udah di meja, mereka jam 12 makan pun biasanya cuma makan seadanya, cepet-cepet balik lagi. 20 menit balik lagi Balik, udah. dan itu emang kenyataan. Dan ini nggak kejadian cuma sama yang orang kerja kantoran ya. Orang kerja di pabrik sama. Gua rasa bahkan kalau yang di pabrik justru harusnya malah lebih parah lagi nggak sih? betul. Kenapa? Karena banyak banget sistem mereka juga sistemnya Ya, gua tahu borongan, bonusan ya. bukan bonusan kayak sistem harian atau sistem target. Istilahnya kayak lu produksi 500 barang hari ini lu dapat sekian Sekian, gitu betul. ya. Ada yang kayak begitu juga. Dan itu lebih menguntungkan buat si pabriknya. Kenapa? Produksi lu semakin banyak, semakin tinggi. Dan buat si pekerjanya dapat duit lebih banyak. Dan satu lagi, mereka gila kerja, Pak. Jadi Bukan gila kerja Pak, butuh duit. Ya karena butuh duit gila kerja. Sekarang gini deh, kita ambil contoh jangan di negara kita mulu deh, negara barat. Kalau di negara barat, kita kerja part time atau kerja pabrik itu dibatasin. Even kamu bukan pelajar ya. Iya. 1 minggu berapa jam berjam. Biasanya mereka ada sistem lemburnya tuh strict sekali. Lu udah overtime-nya terlalu banyak, lu dilarang overtime lagi. Kalau Karena di Cina, mereka nggak mau bayar overtime. Kalau di Cina, apa itu overtime? Indonesia juga kok. Apa itu overtime? Kalau di Cina sistemnya lu kerja berapa jam dibayar berapa jam. Jadi kadang-kadang shiftnya mereka tuh bukannya 8 jam. Kita kalau di Indonesia biasa shift 8 jam ya, 8 9 gitu. tambah 1 jam istirahat. Ya. Kalau di Cina enggak, Pak. Bisa Lu bisa 12 jam, bisa lu 14 bisa jam. sampai tidur di lantai pabrik Betul, anjir. Kemarin betul. kan sempat viral ya foto-fotonya di internet kan. Betul, itu para betul. buruh itu tidur di lantai pabrik saking mereka kerja. Jadi mereka nggak ada tuh kerja tipes tuh nggak ada. Kerja mati ya tiba-tiba. Pak, di sana kan udah biasa makanya jorok-jorok ya. Jadi mereka itu daya tahan tubuhnya sangat kuat, nggak Udah kayak terlatih kita. ya. Makanya Ya, kita emang- kan nggak kayak Gen Z. Gen Z baru kena omel bos dikit di kantor langsung curhat di Twitter nangis-nangis Pak. Oh iya sih. Bersyukur milenial. Anjir gua nyindir. Tapi itu emang bener, etos pekerja mereka tuh emang gila sih. Pernah ada beberapa waktu lalu, mungkin kalian juga pernah ada yang tahu, itu sempat rame di media sosial Twitter. Jadi ini lagi ada proyek, gue lupa di mana. Kalau nggak Kalimantan Batubara atau rel kereta, pokoknya mereka itu salah satu tugasnya itu bangun terowongan, gali gunung kan berarti. Dan mereka itu untuk melakukan pekerjaan ini, mereka impor buruh dari China, which is ini blue collar worker kan istilahnya. Rakyat pun kan ngamuk dong kayak, lu kontak sama perusahaan Cina, oke. Untuk engineering, insinyurnya lu panggil dari Cina, oke. Tapi buruh kasar, kenapa lu harus manggil orang dari Cina? Kenapa? Kalau gitu kan jadinya menutup lapangan pekerjaan. Dan dibalas sama perusahaannya. Ini pekerjaan tuh gali terowongan. Lu salah dikit, ini kolaps terowongan, lu mati. Ini pekerja buruh Cina, mereka tuh udah taken kontrak surat mati istilahnya. Kalau misalkan lu kecelakaan kerja sini, perusahaan tidak di hold liability, accountability apa-apa. Lu siap nggak? Mundur semua. Nah itu juga pernah kejadian tuh. Waktu itu pekerjaan listrik lah, pokoknya tiang-tiang gitu yang tinggi-tinggi tuh. Kan itu buat Sulawesi, maintenance. bukan sih? Sulawesi. Ya. Itu kan buat maintenance-nya itu kan mereka pakai buruhnya dari China semua. Sempat juga di demo sama. Tapi waktu ditawarin ya udah, siapa yang mau kerja? Mereka diem. Gak ada yang berani karena itu pekerjaan bahaya banget. Sedangkan orang Cina mereka nggak takut mati. Mereka itu melihat kematian tuh beda sama kita, Pak. Betul. Mati ya udah gitu. Pokoknya gini ya, orang Cina itu lebih takut nggak punya duit daripada mati. Betul. Kalau mau ngomong jujur ya, lebih takut nggak punya duit daripada mati. Gue juga gitu kok. Gue sih enggak sih. Gue lebih takut gak ada duit anjir. Nggak dari yang level terbawah sampai level teratas. Itu gila semua kerjanya. Sampai ada pepatah di China yang gue denger ya. Itu kalau bahasa Mandarinya, Pai Tian Zhuo Lao Ban, Wan Shang Shui Di Ban. Coba artikan. Siang jadi bos, malam tidurnya di lantai. Tipan itu artinya lantai, belakangnya maksudnya sama-sama pan gitu kan. Jadi itu menggambarkan betapa hebatnya etos orang Cina kerja. Bahkan sampai bos-bos mereka pun, bos-bos mereka tuh nggak kayak yang berperut buncit kemudian kayak leha-leha doang terus mendelegasikan kerjaan ke bawahan. Tapi mereka berani kerja keras. Bawahannya kerja 12 jam, bosnya kerja 14 jam gitu. Dan ini juga tidak terlepas dari peran yang sangat penting dalam sebuah negara. Yang mohon maaf, di negara kita sepertinya agak kurang dukungan dari pemerintah. Ya, itu susah ngomong. Infrastrukturnya di China itu, pemerintah itu sangat amat mendukung industrialisasi. Dan lagi-lagi terima kasih juga pada Deng Xiaoping. Kalau ini gue agak mau ngebela, ngasih alasan sedikit lah. Secara geografis,
dia itu kan sebuah daratan yang luas sekali. Dan mereka itu landlocked. Mereka betul. tidak punya lautan. Lautannya cuma di pinggir-pinggir doang. Pinggir-pinggir doang, sebelah timur ya. Ya, beda sama kita yang negaranya kepulauan. Otomatis Jadi, kita bikin transportasi pun juga lebih macam-macam modanya. Lebih susah. Itu pun di setiap pulau di Indonesia memiliki kondisi geografis yang berbeda. Contoh di Kalimantan, kalau lu mau buka hutan bikin jalan lebih repot. Kenapa? Soalnya sungainya banyak. Betul. Ya kan. Kalau di Papua, lu mau bikin jalan semua, sulitnya kenapa? Pegunungan. Banyak banget. Mungkin ada bagusnya ya Bapak Jokowi waktu itu bikin tol laut. Ya, itu mau nggak mau. Sedangkan kalau di Cina, kenapa lebih gampang bikin transportasi? Mereka daratan semua. Tinggal bikin kereta. Dan jalannya bagus-bagus sih. Gila, jalannya bagus-bagus, gede-gede banget. Kenapa China dari negara yang dulunya tuh waktu zaman Mao Zedong negara agrikultural dan morat-marit hancur ketika terjadi Cultural Revolution. Nah, sampai yang jadi negara industri yang gila-gilaan. Di bawah Deng Xiaoping. Pertama, pemerintah China itu membuka keran-keran ekspor, bisa dibilang ya, pintu ekspor di beberapa daerah di China. Ada 4 daerah yang khusus yang dibuka. Pertama adalah Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, sama Shenzhen. Tapi Hong Kong waktu itu bukannya dipinjamkan ke British selama 100 tahun ya? Betul, tapi itu udah masuk daerah khusus. Kan dipinjemin doang. Istilahnya kayak daerah otonomi lah ya. Otonomi, betul. Nah, ini yang membantu banget orang kalau mau nyari mau ekspor dari China dari sini. Kedua, ekonomi revolution. Yang bisa dibilang negara sih komunis, sistem ekonomi kapitalis. Nah, itu dimulai dari yang bilang orang China komunis itu ngaco, nggak pernah tinggal di China, karena orang China adalah orang paling kapitalis yang pernah gue kenal. Gue tau ya, orang Cina itu jiwanya dari brojol, itu kapitalis, Pak. Pokoknya semuanya duit. Tuhan mereka aja duit. Mereka itu ditakut-takutin, kamu ya nanti dihukum, diazab sama Tuhan. Bodoh amat. Lu saya denda. Takut. Ingat ya, orang Cina kalau New Year bukan ngomong Happy New Year, ngomongnya Kung Si Fai Chai. Artinya apa? Hope you get rich, bitch. Nenek gua dulu ketika masih hidup ya, waktu lagi sinca, pai-pain kan, Po Kung Si Fai Chai, Bo. Popo udah tua, Popo udah gak perlu Fai Chai, Bobo butuhnya umur panjang. Emang Fai Chai apa artinya, Bo? Kaya. Semoga kaya. Oh. Karena emang dari jiwanya orang Cina itu pengen berduit. Ya kan, pengen yang kaya, dewa duit aja ada, dan yang paling banyak disembah di Cina Cai Shen kan. Nah, begitu itu dibuka, ya jiwa mereka langsung meronta-ronta, Pak. Langsung produksi ini apa segala, keluar tuh semua tuh produksi ini itu. Kalau kalian mau tahu dari tahun 90-an sebenarnya perdagangan Cina itu dari yang grafiknya pertama melandai ya. Biasanya dari di tengahnya begini, tiba-tiba shoot. Ya, itu tahun 89. Nah. Itu tahun 89. Grafiknya langsung bus. Itu naik. Berarti reformasi Deng Xiaoping 89 kan? Yap. Kenapa bisa begitu? Karena pada zaman itu pemerintah Cina memberikan subsidi pajak. Subsidi macam-macam lah, pajak. Terus kalau lu bikin pabrik tuh dipermudah. Terus kalau misalnya ada perusahaan dari luar negeri, contoh Honda. Honda mau datang bikin pabrik di Cina. Ya. Oh boleh, tapi lu harus gandeng perusahaan lokal. Okay. Jadi merger perusahaan nih. Lu harus produksi sama misalnya sama Hongxiao gitu misalnya. Bukan Hongxiao ya, aslinya kalau di Cina ya. Otomatis karena mereka melakukan ini, pabrik-pabrik lokal yang tadinya nggak punya teknologi, nggak punya apa, mereka dapat transfer teknologi. Jadi perkembangan itu, cepet banget. Oh, dari sini kah Cina akhirnya bisa menjadi pusatnya peniru KW dunia? Ini lanjutannya nih, yang seru nih. Ini lanjutannya yang brengsek nih. Sekarang gue mau tanya, di Cina, perusahaan luar mana yang pernah menang lawsuit karena barang tiruan? Gak ada. Coy. Lu cari iPhone tiruan di Chongquancheng aja banyak loh. Beneran loh. Dan itu tapi ini masa lalu ya. Ini masa lalu. Kalau sekarang mereka udah bangga dengan produk lokalnya dan emang produk lokalnya bagus-bagus. Sekarang udah bisa bikin Xiaomi. Xiaomi keren, Huawei keren. Tapi zaman dulu iPhone tiruan banyak. Kenapa? Gak ada satupun perusahaan luar yang menang lawsuit di Cina soal hak cipta. Kenapa? Pemerintahnya benar-benar ngelindungin pabrik-pabrik lokal. Betul. Perusahaan lokalnya. Jadinya mereka berkembang awalnya meniru. Emang bener kan? Kita kalau di bisnis ada namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Betul. Proses amatinya udah, waktu dia meniru, udah, dan dibantu oleh pemerintah. Waktu mereka modifikasi, nah ini saatnya. Sekarang terjadi kayak begini, makanya. Dulu baru niru doang. Baru niru. Sekarang dimodifikasi. Ini kisah hidup kita ya. Ya. Tahun 2000, bentar, gue datang ke Cina 2006. Gua 2008. 2006, mobil Cina kayak sampah. Betul. Gue ngomong. Sampah nih, ini sampah di sini levelnya. Mobil Cina 2006 di sini nih. Mobil Cina itu zaman dulu itu ya kaleng.
Bukan kaleng lagi, Pak. Itu safety standarnya safety standar odong-odong, Pak. Bukan safety standar lagi, kok tiap angin hancur kayaknya. Takut, serem banget. Jelek. Odong-odong aja lebih kuat anjir. Tapi ya itu dulu ya 2006. Motor Cina gua dulu beli harganya cuma 3.000 kuai. Bentar, yang lu beli itu motor bukan produksi Cina. Itu produksi punya Taiwan, colongan. Dibawa ke Cina. Gua tahu aja. Itu yang 50 cc 100 cc doang. Iya, itu produksi Taiwan, dicolong dibawa ke Cina, diganti bodi. Gua tahu aja, banyak banget barang kayak gitu. Anjay, jadi gue tertipu. Tapi kalian lihat ya, 18 tahun China, sekarang lihat barang Cina kualitasnya ngeri. Kita ngomong contoh Wuling. Wuling itu teknologinya setara dengan Chevrolet. Emang sih dia beli GM, emang dia beli General Motor. Teknologi dia dimiliki semua. Cuman kalau misalnya mereka nggak memiliki manajemen yang bagus, dan penyerapan teknologi yang bagus, skill yang memadai. Betul, nggak punya skill, nggak punya resources yang bagus, nggak bakal mereka bisa bikin mobil yang bagus. Ada alasan kenapa Vivo dan Oppo kalau misalkan mau bangun kilang minyak pun mereka itu masih ngundangnya insinyur dari China. Betul. Mereka nggak mau pakai insinyur dari Betul. Indo loh. Contoh lagi nih, yang gila lagi, mobil. Kalian tahu merek MG? MG itu adalah mobil yang merek Inggris yang sebenarnya udah punya reputasi di dunia balap tahun 60-70-an. 50-60-70, pokoknya 50-60-70 mereka terkenal lah. Dan sekarang dibeli sama Cina, full produksinya adalah produksi Cina. Walaupun dia bilang Britain teknologi lah bla bla bla, tapi asalnya mobil Cina aja. Bagus gak? Bagus banget. Gue mesti akuin, bagus banget. Kenapa? Mereka bisa sampai ke titik itu karena support dari government-nya, di mana produksi lokal itu benar-benar dijaga, dibikin. Oke, lu pertama tiru, oke lu bikin jelek pertama nggak apa-apa. Bikin quantity, yang penting lu bisa jualan. Ya. Nggak bisa jual di luar, nggak apa-apa. Jual di market dalam. Negeri. Setelah lu ngumpulin duit modalnya berputar balik, kita modifikasi. Modifikasi, buang keluar. Contoh paling gila, mau tahu? Mobil lagi nih, BYD. What? Lu tahu berapa tahun lalu? Ini kisah nyata. Nih pasti yang nonton juga tahu nih ceritanya. Tesla beberapa tahun lalu, itu kan dia baru launching produk baru lah ya. Betul. Dan Warren Buffett pada saat itu membeli sahamnya BYD dalam jumlah yang cukup besar. Itu mungkin sekitar 5-6 tahun lalu lah, lumayan lama. Elon Musk ditanya, gimana soal BYD? Kan Warren Buffett beli sahamnya nih banyak. Pada saat itu Elon Musk ketawa, lo nggak lihat mobil mereka kayak gimana? Dalam 5 tahun, tapi sekarang produksi mobil listrik paling gede dan paling laku di dunia adalah siapa? BYD. Dan itu punya China. Dan itu punya China. Dan kalian mau tahu gilanya apa? Tadi kita ngomong gini ya, pabrik di Cina itu, misalnya contoh mobil ya, bikin body, mungkin si pabrik cuma bikin apa, body, mesin dan lain-lain, tapi mungkin beli tape-nya di siapa, ini di siapa gitu kan. BYD itu memiliki produksi untuk hampir setiap suku cadangnya sendiri. Berarti satu pabrik dia sangat amat menekan kos dong, karena kan semuanya lu bikin sendiri. Betul, kosnya dia sangat amat murah dan sangat amat gila. Makanya kan kalian lihat contoh nih, bukan promosi ya, BYD Seal di Indonesia itu tipe tertinggi yang dijual di Indonesia buat sekarang, saat video ini dibuat, itu sekitar 800, di bawah 900 juta. Dengan fasilitas, dengan teknologi dan fitur yang mungkin bisa dibilang sangat amat bagus, bahkan sama merek sebelah yang Korea. Ya. Bagus juga sebenarnya, tapi harganya lebih mahal. Ini hampir sama fiturnya, Pak. Dan itu adalah prinsipnya orang China. Kalau misalkan gue punya barang yang lebih bagus dan lebih murah, orang pasti akan membeli yang bagus dan murah. Betul. Dan itu kejadian. Tapi BYD sampai ke titik ini, satu lagi kenapa? Support pemerintah juga. Kalau dia nggak dapat subsidi pada awal-awalnya, dia nggak dibantu ini itu, sulit buat segede ini. Dan sialnya, kenapa di negara kita nggak bisa ya kayak begini? Beda ya sama negara Konoha ya, malah yang mau usaha dipersusah. Kalau di Wakanda sama Konohan kan beda ya. Kalau bisa dipermudah, bea cukainya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu mah bea cibai kalau di bea Konoha. cukainya dinaikin, barang-barangnya pada ditahan malah dipalakin sama bea cukai. Tapi kemarin ada pangeran sama putri habis pulang dari Amerika naik jet private, langsung masuk mobil, barangnya nggak dicek sama bea cukai, itu gimana tuh Pak? Itu kan di Konoha, bukan di Indonesia. Oh itu di Konoha. Di Konoha. Oh itu presidennya namanya Mulyono, beda sama presiden kita. Oh gue nggak tahu presidennya siapa. Gue nggak ikutan kalau itu. Gue takut dikirimin Black Panther ke sini. Tiba-tiba ada tukang bakso lewat depan rumah lu bawa hate. Nggak, tiba-tiba ada tukang bakso lagi begini, gue takut ya. Atau ada yang ikat kepala gitu, takut. Tapi beneran sih, ini bisa dibilang government kita itu sangat amat kurang untuk mendukung industrialisasi Indonesia. Padahal kalau dibilang SDM, Indonesia itu sangat tidak kalah dengan China. Orang China yang goblok itu banyak, cu. Ada orang goblok tapi mau kerja, sama ada orang pintar tapi malas. Perbedaannya itu. Dan ada orang goblok dan malas. Itulah mereka yang duduk di anggota dewan.
Ya. Bukan anggota hewan. Aduh, kalau yang Jangan. Kita tidak ngomong politik. Kita cuma nyindir aja kok. Kalau yang di gedung itu jangan salah loh. Mereka pintar tidur. Kalau nggak ngebokep waktu sidang. Dan orang China, kenapa mereka itu insting bisnisnya kelihatannya? Lu kalau nanya ya, kalau di negara manapun, orang China rata-rata jualan. Betul. Kalau nggak buka restoran lah, buka warung lah, even warung Madura dan segala macam. Orang China, mereka itu sudah punya pengalaman jualan ribuan tahun, Mbak. Betul. Lu tahu namanya jalur sutra. Ketika jalur ini dibuka dari China menuju ke Asia Tengah, Mediterranean sampai ke Middle Eastern, melewati itu dan nyampe ke Eropa, itu adalah zaman dinasti Han. Dinasti Han itu berarti zamannya Three Kingdoms, zaman Samkok. Itu abad kedua sebelum Masehi. Mereka Betul. itu sudah mulai berdagang, udah mulai ekspor barang anjir. Dan insting yang diasah selama ribuan tahun ini membuat orang-orang China di zaman modern mungkin udah jadi genetik ya. Karena Bisa mereka itu jadi. sangat gampang beradaptasi, mereka itu sangat amat fleksibel untuk melihat peluang dan minat dari pasar. Contohnya aja kayak smartphone nih. Lu tahu merek Xiaomi, merek apa? Itu ukurannya macam-macam coy, mulai dari kecil sampai gede itu ada semua. Ya mereka ngikutin minat pasar, mereka ngelihat kayak oh, merek yang laku itu ini, merek ukuran yang laku ini. Ya udah gue bikin aja gitu. Itu salah satu insting Very bisnis. fleksibel. Itu insting bisnis. Kalau ngelihat perbandingannya sama orang barat. Orang barat itu kan lebih kayak, oh gue punya idealnya gue punya ide seperti ini ide yang harus gue sebarkan ke masyarakat. Mereka Ke tuh orang Cina idealis betul. Nah ke orang Cina ini kebalik, dimana oh masyarakat butuhnya apa, rakyat butuhnya apa, oh lu butuh yang gede, lu butuh yang kecil, lu butuh yang sedang, gue bikin semuanya, jadi lu gue bisa jual. Orang semua. Cina nggak butuh idealisme nggak bisa dimakan. Idealis mereka duit, balik lagi duit, Iya, balik lagi duit. Jadi itu yang ngebuat mereka tuh ya sebenarnya kalau kita bisa ngomong ya, kenapa barang Cina mereka bisa murah? Mereka hanya ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dalam waktu yang cepat. Didukung dengan SDM-nya yang terlalu banyak, orang-orangnya yang fleksibel, insting bisnisnya tinggi, dan dukungan pemerintah yang sangat besar jangan pernah dilupakan. Sama satu lagi, persistensi. Orang Cina itu pantang menyerah. Orang Cina tuh lebih tepatnya uletnya setengah mati. Istilahnya mereka dibuang kemana aja, cuman pakai kolor sama kutang doang. Ketah gimana tuh mereka bisa survive. Tiba-tiba bisa kaya aja tiba-tiba. Jadi Bapak Adi ini kan terakhir ke Cina untuk trading itu tahun 2024, barusan tahun ini bulan April. Nah, lu punya nggak tips dan trik untuk orang-orang yang pengen trading dari China, ngambil barang lah, apalah itu, atau ngirim distribusi? Kan lu tahu kan kayak ngirim barang gimana caranya, bea cukai dan segala macam, bea cibai lah, whatever it is. Oke, gue bakal ngasih tips and trik tapi di jalur yang lurus aja ya. Emang ada jalur gelapnya? Ada, cuman kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, jadi kita ngikutin peraturan yang ada, ya. Biar channel ini katanya bersih, ya, kelihatannya. Pertama, emang China sekarang memiliki produksi yang sangat baik, tapi namanya orang Cina juga orang yang sangat amat melihat peluang, di mana dia bisa gedein cuan, di situ bakal disikat. Itu yang gue pernah dengar adalah kalau lu mau tanda tangan kontrak, lu harus bisa bahasa Mandarin, dan jangan pernah tanda tangan kontrak selama lu tidak ngerti apa yang itu ditulis. Gini, ada bagusnya di mana banyak orang Cina sekarang udah bisa bahasa Inggris. Jadi lo kalau mau kontrak pun pakai bahasa Inggris, kita bisa minta request ke mereka. Bisa itu satu. Juga. 2, quality control. Kalian quality control waktu barangnya masih di Cina itu harus udah ada. Ya sekali lagi supaya jangan ngasih celah ke mereka. Jadi lebih baik kalau misalkan kita bisa ngirim orang langsung ke sana untuk ngecek langsung. Betul, atau lu sendiri atau lu punya PIC di sana, itu lebih bagus. Ketiga, kalau buat masalah ngirim barang ini udah lebih gampang. Di sana banyak banget forwarder, banyak juga yang baik orang Indonesia, baik orang China yang di sana. Kalau nggak ketemu pun banyak orang Indonesia yang menyediakan jasa di sini udah buat jadi forwarder. Banyak student di sana yang bisa Student digunakan juga ada. untuk part time. Cuman kalau misalnya takut ya cari dari Indonesia yang punya perusahaan legit, punya kerjasama yang baik buat kirim barang ke Indonesia. Kelima, yang ini pertama banget kalian lakukan, punya badan usaha yang baik, punya izin importnya juga, pajaknya dibayar. Walaupun saya nggak rela sih bayar sebenarnya. Cuman bea cukainya dibayar. Cukai ini tergantung sebenarnya. Apakah barang ini bebas cukai apa enggak? Ada beberapa barang bebas cukai, ada yang enggak. Kenapa? Yang nggak kena cukai biasanya adalah barang-barang yang belum ada diproduksi di Indonesia atau produksinya masih amat sangat sedikit. Contoh, keran. Keran kalau yang murah-murah ada di sini, yang jelek banget ada. Tapi kalau misalnya keran yang kayak sebut merek apa ya? Kayak contoh Toto.
American Standard, Kohler. Itu kan kualitasnya tinggi. Kalian masukin kualitas yang bagus seperti itu, di Indonesia belum ada. Itu biasanya nggak kena cukai. Tapi contoh misalnya barang-barang seperti tekstil. Tekstil tuh sering banget lampu merah. Kenapa? Kita udah punya industrinya. Betul, gitu. Jadi mau masukin barang, lihat-lihat dulu kena cukai apa enggak, di Indonesia kayak gimana gitu kan. Kalau tipsnya dari gua mungkin itu aja ya, secara garis besar. Soalnya kalau gua dalamin lagi nih, satu video lagi nih, panjang soalnya. Kalau misalkan ada yang mau denger lagi lebih pendalaman lebih jauh, silakan taruh di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada dari kalian yang punya trading bisnis atau pengalaman berjualan ke China atau dari China, bisa juga sharing tentang pengalaman kalian, karena kami sangat ingin tahu mendengar tentang pengalaman setiap orang. Dan kalau ada yang punya pengalaman masukin cewek dari Cina, tolong kasih tahu saya. Alexis? Nah, itu salah satu yang saya pengen tahu. Ya komen di bawah ya kalau ada ya. Dan episode ini adalah bagian dari China di zaman modern dari channel gue The Xiao Village. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye bye. Dah capek gua.